ke kelas ini atau kita dahului kelas ini dengan bersama-sama membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan agama kita masing-masing. Tentu dengan harapan semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan berkah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya share screen dulu ya. Silahkan ketua kelas di absen dulu temannya, siapa yang hadir atau siapa yang tidak hadir ya. Oke, silakan sambil di absen. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan materi diskusi kita atau materi perkuliahan kita yaitu terkait membedah kebenaran ilmiah. Jadi materi pagi hari ini merupakan lanjutan daripada materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang apa itu identitas ilmu pengetahuan. Nah, sebelum saya lanjut atau sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan kebenaran ilmiah, saya mau tanya dulu, kita refresh dulu terkait materi terakhir, yaitu identitas ilmu pengetahuan. Ada yang masih ingat 6 pilar atau karakteristik daripada identitas pengetahuan itu apa saja? Kemarin soalnya di TS naik ya. Saya lihat bagus-bagus jawabannya. Ada juga yang kemudian sudah open book tetapi jawabannya ya sama saja kalau tidak open book. Oke, coba siapa yang bisa? Apa saja karakteristik daripada atau identitas daripada ilmu pengetahuan? Saya Siapa namanya? Silahkan. Namanya siapa? Najwa Hafidsa Idris dari kelas A, Pak. Oke, Najwa. Silahkan. Terima kasih. Adapun karakteristik utama dari identitas ilmu, yang pertama ada empiris, yang kedua objektif, ketiga rasional, keempat sistematis, kelima akumulatif atau perbaikan, yang keenam terbuka atau tentatif. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistematis? Apa itu sistematis? Ya, silahkan. Apa itu sistematis? Saya, Pak. Ya, silahkan. Raisa. Ica. Jadi Ica siapa namanya lagi? Kelas? ya, Pak. Siapa lagi nama panggilannya ketua kelas? Saya lupa ya. Raisa Nur Alifka, Pak. Dipanggil? Bisa Raisa, bisa Lifka, Pak. Oh, Livka atau Raisa. Oke, silahkan. Jadi sistematis itu, Pak, disusun secara teratur dan logis. Oke. Disusun secara teratur dan logis. Oke. Ya, Pak. Kalau objektif, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan objektif? Oke, sudah tepat tadi ya, tersusun secara sistematis dan logis. Jadi yang dimaksud dengan sistematis itu tidak boleh dilakukan secara acak. Dia harus runut sesuai dengan urutannya. Apalagi yang dimaksud dengan objektif. Kalau objektif apa? Saya, Pak. Ya, ini yang angkat tangan. Dirga, irga. Ya, irga apa itu objektif irga? Oke, bagus sekali. Jadi yang dimaksud dengan objektif itu adalah bebas dari opini, bebas dari prasangka ataupun perasaan. Jadi dia betul-betul istilahnya tidak dimasuki oleh pandangan personal. Oke. Apalagi yang dimaksud dengan akumulatif? Siapa yang bisa akumulatif? Ini kemarin saya lihat rata-rata kelas A. Ya, silakan Raisa. Akumulatif apa itu?
Terima kasih Bapak. Jadi akumulatif itu terus berkembang Pak dan memperbaiki diri secara waktu ke waktu. Oke, jadi maksudnya ilmu pengetahuan terus berkembang. Bagaimana Iya, apa menjadi dasar ilmu pengetahuan itu berkembang? karena menyesuaikan dengan di zaman itu Pak. Oke, selain Karena dari penyesuaian zaman, apalagi mendasari ilmu pengetahuan itu berkembang? karena penemuan teori atau pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya Pak. Oke, jadi yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau kebenaran yang telah diperoleh sebelumnya. Itu yang kemudian menjadi acuan atau menjadi dasar. Oke, bagus sekali ya. Baik, Terima kasih. kita lanjut ya. Kembali kita lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian kita membedah sebuah kebenaran ilmiah. Yang menjadi inti daripada diskusi kita yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah. Definisi dan karakteristik kuncinya apa saja. Kemudian yang kedua, kebenaran ilmiah dibandingkan dengan kebenaran non ilmiah. Jadi apa yang membedakan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Kemudian yang ketiga, bentuk dan tingkatan kebenaran ilmiah. Itu ada fakta, hipotesis, teori, dan hukum. Kemudian yang keempat, bagaimana sains atau ilmu pengetahuan menguji sebuah kebenaran. Nah, ini berkaitan nanti dengan teori validasi kebenaran. Nah, sekarang kita masuk. Apa yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah? Jadi kebenaran ilmiah atau scientific truth adalah sebuah proposisi atau pernyataan atau pengetahuan yang kemudian dianggap benar. Kenapa dia dianggap benar? Karena telah diperoleh dan diuji melalui yang namanya metode ilmiah atau scientific method. Nah, scientific method ini ada yang masih ingat kemarin ketika kita membahas tentang sistematis, maka metode ilmiah ini apa saja langkah-langkahnya, ada yang masih ingat? Jadi sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika telah diuji atau ditemukan melalui yang namanya metode ilmiah. Ada yang masih ingat apa saja susunan daripada metode ilmiah itu diawali dari apa? Coba diingat-ingat lagi materinya. Izin Bapak Iya, siapa nama menjawab tak? hikmah Pak. Metode ilmiah itu Hikmah. yang pertama observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan Bapak. Oke, bagus sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang metode ilmiah, maka itu kemudian diawali dengan yang namanya observasi. Jadi perlu ada pengamatan di awal untuk melihat atau mengamati terkait objek yang akan kita teliti atau yang akan kita uji kebenarannya. Itu perlu diobservasi dulu di awal. Kemudian setelah observasi itu ada hipotesis, dugaan sementara. Setelah itu dari hasil dugaan sementara kita buktikan kita uji dugaan ini melalui eksperimen. Dari hasil eksperimen kita kemudian analisa. Dari hasil analisa kita masuk pada tahap penarikan kesimpulan. Jadi itu yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, yang namanya kebenaran ilmiah itu bukan sekedar fakta. Jadi bukan sekedar fakta yang ditemukan, melainkan sebuah kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti empiris yang kuat dan berdasarkan penalaran logis. Jadi kalau kita melihat dari kedua penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah itu yang pertama adalah sesuatu yang diuji atau berasal dari yang namanya metode ilmiah. Kemudian yang kedua, sesuatu bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah kalau memiliki bukti empiris. Jadi memiliki bukti empiris yang kuat dan sesuai dengan penalaran logis.
Jadi itulah kedua syarat untuk dikatakan sesuatu atau objek itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Nah, adapun karakteristik dan kunci atau karakteristik kunci dari kebenaran ilmiah itu ada 5. Jadi ini mirip dengan karakteristik identitas ilmu pengetahuan. Yang membedakan itu hanya pada poin akumulatif saja ya. Kalau ilmu pengetahuan tinggal ditambahi akumulatif. Nah, sementara kebenaran ilmiah itu ada 5. Yang pertama objektif, yang kedua empiris atau berbasis bukti. Objektif tadi bebas dari sudut pandang pribadi, opini, keyakinan, dan lain-lain. Kemudian rasional. Rasional ini harus logis, mampu dijangkau secara akal. Kemudian sistematis, itu runut, memiliki urutan, terstruktur ya. Kemudian tentatif. Yang terakhir itu ada tentatif atau terbuka. Terbuka dalam artian dia bisa saja dikoreksi, bisa diperbaiki, bisa dilakukan inovasi, itu yang disebut dengan tentatif. Jadi yang namanya kebenaran ilmiah itu tidak ada yang bersifat mutlak. Dia bersifat tentatif atau terbuka. Nah, dari kelima ciri-ciri ini atau dari 5 karakteristik kunci dari kebenaran ilmiah ini, maka yang menjadi poin penting atau titik fokus kita yaitu pada aspek yang kelima. Apa itu? Yaitu tentatif. Nah, kenapa kebenaran ilmiah itu harus bersifat tentatif? Yang pertama alasannya karena kebenaran ilmiah bukanlah sebuah dogma. Apa itu dogma? Yaitu segala sesuatu yang dianggap ajaran atau doktrin yang sifatnya absolut dan kaku. Jadi yang namanya kebenaran ilmiah itu tidak bersifat absolut, tidak juga kaku, tetapi dia bersifat tentatif dan fleksibel. Hari ini boleh jadi dikatakan sebagai sesuatu yang benar, tetapi boleh jadi di masa yang akan datang kebenaran itu kemudian direvisi atau diperbaiki. Nah, itu yang dimaksud dengan tentatif. Yang kedua, alasannya kenapa kebenaran ilmiah itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tentatif. Karena dia hanya bersifat sementara dan selalu terbuka untuk dikoreksi. Nah, ini dalam teori falsifikasi. Jadi yang namanya kebenaran ilmiah atau ilmu pengetahuan itu boleh saja dikoreksi, ya, dikoreksi atau diperbaiki. Kemudian atau bahkan digantikan ya dari falsifikasi dan teori revolusi ilmiah. Kebenaran itu bisa jadi dihapuskan. Misalnya contohnya pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa contohnya itu? Yaitu teori yang mengatakan bahwasanya bumi merupakan pusat tata surya. Teori apa itu? Yang mengatakan bumi sebagai pusat tata surya. Oke, geosentris. Teori ini kemudian direvisi. Seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya ditemukan kebenaran baru. Yaitu bahwasanya yang menjadi pusat tata surya itu ternyata bukanlah bumi, melainkan matahari. Maka secara tidak langsung gugurlah kebenaran terkait teori geosentris dan kemudian digantikan oleh kebenaran baru yaitu teori heliosentris yang mengatakan bahwasanya ternyata yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kemudian kebenaran ilmiah itu haruslah bersifat tentatif adalah karena kebenaran ilmiah itu memiliki bukti, bisa dikatakan sebagai kebenaran ilmiah apabila ada bukti yang mendukung. Jadi sampai hari ini bukti mendukungnya itu masih senantiasa kuat. Jadi kalau bukti pendukungnya sudah tidak lagi kuat, misalnya kan diganti oleh bukti pendukung yang baru, maka pada saat itu kebenaran itu sudah tidak lagi berlaku. Makanya itu dikatakan sebagai kebenaran ilmiah itu sebagai sesuatu yang tentatif. Kemudian yang keempat, jika ada data baru atau alat ukur yang lebih baik yang membantah temuan sebelumnya, maka kebenaran ilmiah tersebut akan direvisi atau digugurkan. Nah, ini tadi contoh yang saya sampaikan terkait teori geosentris dan heliosentris. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Kira-kira apa lagi? Misalnya yang dulu orang gunakan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya telepon rumah. Di sini rumahnya masih ada yang menggunakan telepon pakai kabel. Ada.
Nah, itu sudah tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena sekarang orang sudah beralih kepada handphone. Handphone pun sudah mulai ditinggalkan. Karena sekarang orang sudah pada umumnya menggunakan smartphone, baik itu Android ataupun Apple misalnya, iPhone. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang menggunakan handphone. Mungkin orang-orang tua saja ya yang masih menggunakan handphone. Kenapa? Karena mungkin kesulitan dalam beradaptasi untuk penggunaan smartphone. Nah, itu juga salah satu contoh nyata ya dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa senantiasa berkembang atau direvisi. Yang dulunya perangkat alat komunikasi itu harus menggunakan kabel, sekarang bisa lagi tanpa kabel. Dan kita tidak tahu nanti ke depannya, boleh jadi ada lagi teknologi yang jauh lebih canggih daripada smartphone. Yang dari segi kepraktisan itu masih lebih unggul misalnya. Boleh jadi nanti ke depan kita tidak lagi, smartphone itu tidak lagi misalnya kita harus bawa setiap hari, tetapi sudah tertanam dalam bagian tubuh kita misalnya. Itu kita tidak tahu bagaimana nanti ke depan, tergantung dengan perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi. Oke, jadi ini keempat alasan kenapa kebenaran ilmiah itu harus bersifat tentatif. Nah, selanjutnya contoh misalnya ini. Jadi berikut adalah contoh pengetahuan itu bersifat tentatif. Ini dilihat dari perkembangan model atom. Model atom dari masa ke masa ya. Dimulai tahun 1808 pada masa Dalton. Dia menemukan atom itu berbentuk bulat, titik ya, berbentuk titik bulat. Dan pada tahun 1897 atau kurang lebih 89 tahun kemudian, itu kemudian Thomson kemudian menemukan bentuk atom yang baru. Nah, jadi atom itu tidak hanya berbentuk bulat atau titik, tetapi juga ada partikel plus dan positifnya, positif dan ada sisi positif dan negatifnya. Nah, kemudian seterusnya dan seterusnya berlanjut kepada masanya Rutherford, masanya Bohr sampai kepada masanya Schrödinger. Nah, Schrödinger ini kemudian menemukan bahwasanya atom itu memiliki struktur positif dan negatif, dan yang mana strukturnya itu tidak saling berjauhan tetapi melekat antara satu sama lain ya. Kalau digambarkan sebelumnya itu saling berjauhan positif dan negatifnya, tetapi ternyata setelah kecanggihan alat, kecanggihan teknologi itu kemudian ditemukan model atom yang lebih jelas atau lebih spesifik lagi. Nah, sekarang perbedaan antara kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Ini kita bisa lihat. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah, itu merupakan dua hal yang berbeda. Kita lihat yang pertama perbedaannya dari segi sumber. Kebenaran ilmiah itu bersumber dari metode ilmiah. Jadi sesuatu dikatakan sebagai sebuah kebenaran itu berdasarkan hasil observasi ataupun hasil eksperimen yang kita lakukan. Sementara kebenaran non ilmiah, sesuatu itu dikatakan benar, dia bersumber dari otoritas, bersumber dari wahyu, bersumber dari intuisi atau keyakinan, dan boleh jadi juga bersumber dari tradisi adat dan budaya. Tetapi dia tidak memiliki, kebenaran itu tidak dibuktikan melalui sebuah proses metode ilmiah. Nah, itu dari segi sumbernya. Kemudian apalagi perbedaan yang kedua, dari segi sifatnya. Kebenaran ilmiah, dia bersifat tentatif, dapat dikoreksi. Sementara kebenaran non-ilmiah itu sifatnya absolut. Apa itu absolut? Mutlak dan tidak dapat berubah. Nah, makanya agama itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Ajaran agama itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah. Meskipun misalnya ada orang yang mencoba mengkaitkan antara penemuan ilmiah dengan dalil-dalil yang ada pada kitab suci, itu juga kemudian tidak bisa menasbihkan atau mengukuhkan ajaran agama sebagai sesuatu ilmiah. Kenapa? Karena ada sebagian besar ajaran agama itu tidak bisa dibuktikan melalui pengalaman empirik misalnya, tidak bisa dibuktikan melalui metodologi. Kenapa? Karena tidak bisa, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa, ada ranah yang kemudian tidak bisa dijangkau secara empirik. Jadi meskipun ada pembuktian yang
ada ajaran agama yang bisa dibuktikan atau tidak, itu kemudian tidak mengubah status agama sebagai ajaran agama sebagai sesuatu yang non ilmiah. Nah, kemudian validasi. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran ilmiah, maka kebenaran ilmiah itu divalidasi melalui verifikasi atau falsifikasi. Sementara non ilmiah itu divalidasi melalui keyakinan, keimanan, ketaatan, dan lain-lain. Domainnya, kalau kita bicara domain kebenaran ilmiah itu ada pada dunia fisik, empiris, ada pada fenomena alam, sesuatu yang bisa kita amati, sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Sementara yang namanya kebenaran non ilmiah itu terkadang sifatnya atau pada umumnya bersifat domainnya itu metafisik, spiritual, moral. Jadi kalau kita bicara spiritual, keyakinan, moral itu berbicara tentang baik dan buruk, itu sesuatu yang tidak memiliki wujud secara fisik. Jadi kita tidak pernah melihat, kita tidak bisa melihat bagaimana sih wujudnya itu kebaikan. Jadi wujudnya kejahatan itu seperti apa, wujudnya ikhlas seperti apa, tidak ada secara fisik. Ya, yang tidak ada secara fisik, tetapi dia murni berdasarkan sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik. Ya, tidak bisa diamati secara fisik ya. Kemudian sikap. Dari segi sikapnya, kebenaran ilmiah dan non ilmiah. Kalau kita bicara kebenaran ilmiah, dia cenderung skeptis. Apa itu skeptis? Bisa diragukan ya kebenarannya. Bisa dikritisi. Sifatnya terbuka. Sementara kebenaran non ilmiah itu sifatnya, sikap kita adalah menerima dan percaya. Nah, ini berkaitan keimanan ya. Kita terima, kita percaya. Nah, itu sikap kita terhadap kebenaran non ilmiah. Sementara kalau kebenaran ilmiah, sikap kita itu cenderung kritis, terbuka, dan skeptis. Nah, inilah kelima perbedaan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran non ilmiah. Jadi hampir sama dengan perbedaan antara sains dan pseudoscience. Ada kemiripan karena memang pseudoscience itu adalah sesuatu yang tidak ilmiah. Sementara sains itu jelas bahwa yang namanya sains itu pasti memiliki karakter ilmiah. Oke, sampai di sini ada yang mau berkomentar? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Ada? Jelas? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjut. Nah, bentuk dan tingkatan kebenaran ilmiah. Jadi kalau kita berbicara kebenaran ilmiah, ternyata itu juga kemudian memiliki tingkatan. Jadi ada bentuk dan tingkatannya. Yang pertama itu fakta ilmiah, yang kedua hipotesis atau hipotesa, yang ketiga hukum ilmiah, dan yang keempat adalah teori ilmiah. Apa itu fakta ilmiah? Jadi fakta ilmiah adalah sesuatu yang kita peroleh dari observasi yang telah diverifikasi berulang kali dan dikonfirmasi kebenarannya. Jadi fakta ilmiah itu juga merupakan data mentah dari alam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita observasi, apa yang kita saksikan itu merupakan fakta. Misalnya manusia memiliki 46 kromosom. Nah, itu juga fakta ilmiah. Apalagi yang bisa kita lihat, kita observasi air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Itu juga adalah fakta ilmiah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita bisa observasi, amati secara berulang kali. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Matahari terbit dari timur. Ya, terbenam di barat. Nah, itu juga sesuatu yang merupakan fakta ilmiah. Terjadinya pagi, siang, dan malam itu juga adalah fakta ilmiah, adalah sesuatu yang bisa kita amati, observasi secara berulang-ulang. Terus sehingga dia dikatakan sebagai sebuah fakta ilmiah. Kemudian yang kedua adalah hipotesis atau hipotesa. Apa itu yang dimaksud dengan hipotesis? Adalah sebuah dugaan penjelasan yang sifatnya sementara atau prediksi yang diajukan untuk menjelaskan sebuah fakta atau fenomena.
Jadi sifatnya harus dapat diuji. Jadi yang namanya hipotesa itu harus dapat diuji dan dapat disalahkan, falsifiable dan testable. Nah, jadi yang namanya hipotesa itu sebenarnya merupakan calon kebenaran yang belum terkonfirmasi. Jadi hipotesis itu ada dua kemungkinan. Kenapa dia dikatakan calon kebenaran? Karena kalau apabila hipotesisnya betul, maka dia bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kemungkinan yang kedua, apabila hipotesanya keliru atau salah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Contoh misalnya, jika jadi ada pasien hipertensi, lantas dia diberikan obat X misalnya. Sebagai hipotesis, maka apabila orang ini atau pasien ini telah diberikan obat X, maka tekanan darahnya akan turun. Itu berdasarkan prediksi ya, berdasarkan prediksi atau hipotesis. Nah, itu belum bisa dibuktikan. Nanti setelah bisa dibuktikan ketika pasien itu telah diobservasi, diamati reaksi perkembangan obatnya seperti apa. Apakah betul dia kemudian mengalami penurunan tensi misalnya ataukah tidak. Nah, contoh yang kedua misalnya tingkat paparan media sosial ternyata berhubungan dengan tingkat depresi remaja. Ini juga masih sebatas hipotesis, kesimpulan sementara. Nah, bagaimana cara kita membuktikan apakah benar hipotesis ini betul atau tidak, merupakan kebenaran ilmiah atau tidak? Caranya dengan melakukan eksperimen, melakukan penelitian. Nah, dari situ kemudian baru bisa kita lakukan kesimpulan, menarik kesimpulan apakah betul, apakah merupakan sebuah kebenaran jika tingkat paparan media sosial ternyata berhubungan dengan tingkat depresi remaja. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis atau hipotesa. Nah, kemudian yang ketiga, hukum ilmiah. Nah, pernyataan atau generalisasi yang mendeskripsikan sebuah pola fenomena alam yang konsisten dan universal. Maksudnya adalah hukum ilmiah adalah sesuatu yang kemudian menjawab pertanyaan apa atau bagaimana. Nah, ini seringkali dalam bentuk matematis, tetapi tidak mampu atau tidak selalu menjelaskan pertanyaan mengapa. Jadi hukum ilmiah ini adalah sesuatu yang mampu mendeskripsikan fenomena alam yang konsisten dan universal. Maksudnya adalah konsisten itu adalah terus-menerus. Artinya runtut ya, runtut secara konsisten itu runtut. Nah, dan universal, berlaku secara umum. Itu disebut dengan universal. Misalnya contohnya hukum gravitasi. Hukum gravitasi universal Newton yang mendeskripsikan bagaimana dua benda saling tarik-menarik. Apalagi salah satunya bahwasanya ketika benda dibuang ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu sudah menjadi hukum gravitasi yang diketahui secara universal. Jadi kalau kita membuang benda ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Nah, itu secara hukum gravitasi. Apalagi hukum termodinamika yang mendeskripsikan bagaimana energi itu berperilaku. Nah, itu juga sebuah hukum yang telah mampu mendeskripsikan bagaimana apa bunyi hukum kekekalan energi ya. Ini hukum termodinamika ini berbicara tentang hukum kekekalan energi. Jadi bunyinya itu adalah bahwasanya energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Tetapi yang namanya energi itu hanya bisa dialihkan ya dari energi lain ke perubahan. Jadi bisa dialihkan untuk merubah bagaimana energi itu, bentuk energi itu. Jadi dia tidak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Nah, selanjutnya adalah teori ilmiah. Jadi dalam sains atau dalam kajian ilmu pengetahuan, yang dimaksud dengan teori itu bukan sekedar tebakan atau opini, bukan sekedar hasil lamunan. Jadi orang yang namanya teori itu bukan terbentuk dari hasil orang menghayal, kemudian lahirlah sebuah teori. Tidak. Tetapi yang namanya teori itu merupakan output atau hasil dari sebuah kerangka penjelasan yang komprehensif. Apa itu komprehensif? Secara menyeluruh. Jadi kalau kita itu komprehensif itu mulai dari awal sampai akhir. Jadi ada proses awal hingga akhir. Sehingga terbentuklah yang namanya sebuah teori. Melalui kajian yang mendalam dan terstruktur dengan baik,
yang didukung oleh berbagai bukti dari banyaknya penelitian. Nah, teori ini berbeda dengan hukum. Kalau hukum ilmiah menjelaskan pertanyaan apa dan bagaimana, maka teori ini menjelaskan pertanyaan mengapa. Mengapa terjadinya sesuatu itu di balik fakta dan hukum ilmiah. Nah, inilah fungsi teori untuk menjelaskan itu. Teori adalah puncak pencapaian tertinggi dalam sains atau dalam ilmu pengetahuan. Misalnya contoh, teori evolusi Darwin. Nah, mana menjelaskan mengapa ada keanekaragaman hayati. Bagaimana cara Darwin kemudian merumuskan teori itu? Itu tidak serta-merta hanya dari hasil diskusi, tidak hanya serta-merta dari hasil menghayal misalnya, melamun kemudian muncul teori itu, tidak. Tetapi dia lakukan, Darwin ini melakukan semacam observasi, kemudian melakukan analisis, hingga sampai pada titik kesimpulan. Dan kesimpulan itu kemudian dari kesimpulan itu senantiasa diuji kebenarannya. Diuji berkali-kali sampai terbentuklah yang namanya teori. Nah, teori evolusi Darwin. Begitupun juga dengan teori relativitas Einstein misalnya. Menjelaskan mengapa gravitasi bekerja sebagai kelengkungan ruang dan waktu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada teori kuman penyakit. Nah, ini masuk pada ranah kesehatan. Ada germ teori menjelaskan mengapa orang sakit. Nah, apa bunyi germ ini? Bahwasanya germ teori ini mengatakan bahwasanya orang sakit itu disebabkan karena adanya mikroorganisme seperti bakteri, virus, kuman, dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud, inilah perbedaan antara fakta ilmiah, hipotesis, hukum ilmiah, dan teori ilmiah. Sampai di sini ada yang mau berkomentar? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau yang mau berkomentar? Saya persilahkan ya. Dah? Baik, kalau begitu saya lanjut. Bagaimana sains menguji kebenaran? Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sains atau ilmu pengetahuan menguji kebenaran? Jadi kalau kita berbicara tentang sains atau ilmu pengetahuan, ketika kita berbicara tentang kebenaran di dalamnya, maka itu merupakan sesuatu yang harus diuji dan dibuktikan. Apakah memang dia sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran, atau justru sebaliknya tidak bisa dibuktikan dan terkesan adalah sesuatu yang mengada-ngada. Kalau sesuatu yang mengada-ngada itu bisa dimasuk dalam kategori pseudoscience atau sesuatu yang non ilmiah, tidak bersifat ilmiah. Nah, untuk menguji kebenaran dalam sains atau ilmu pengetahuan, jadi itu tidak bergantung pada satu teori kebenaran, tetapi dia menggunakan kombinasi dari 3 teori utama filsafat. Apa saja itu? Yang pertama adalah teori korespondensi, teori kesesuaian. Yang kedua teori koherensi, teori keruntutan. Dan yang ketiga adalah teori pragmatis atau teori kegunaan atau prediksi. Nah, sebentar kita lihat. Nah, jadi yang pertama adalah teori validasi atau korespondensi. Apa yang dimaksud dengan korespondensi? Adalah sebuah pernyataan ilmiah atau hipotesis itu benar, bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran jika sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Nah, ini yang dimaksud dengan korespondensi. Jadi melalui hasil observasi dan eksperimen. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan benar apabila sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang dimaksud dengan korespondensi. Jadi misalnya contoh, ada sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa semua angsa itu berwarna putih. Misalnya taruhlah hipotesa ini dilakukan di benua Asia misalnya. Di Asia orang mengamati semua angsa itu berwarna putih. Nah, bagaimana cara untuk melakukan uji korespondensi atau melakukan pembuktian bahwa apakah benar
yang dimaksud apakah benar angsa itu semuanya berwarna putih? Maka dilakukanlah pengamatan atau observasi misalnya di benua Australia. Nah, dan ternyata setelah dilakukan observasi di sana itu ditemukan angsa yang berwarna hitam, ditemukan angsa yang berwarna coklat. Maka secara tidak langsung hipotesa yang mengatakan semua angsa berwarna putih itu sirna dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realitas atau fakta yang terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan korespondensi. Bagaimana kemudian kita menyelaraskan antara hipotesa, menyelaraskan antara argumen atau teori dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, itu adalah teori validasi yang pertama, korespondensi. Kemudian teori yang kedua, bagaimana cara kita melakukan validasi atau menguji kebenaran, yaitu dengan melakukan uji koherensi. Jadi selain uji korespondensi, yang kedua adalah uji koherensi. Apa itu uji koherensi? Sebuah pernyataan ilmiah atau sebuah hipotesa itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran jika konsisten dan tidak kontradiktif dengan kumpulan pengetahuan ilmiah yang lain yang sudah mapan. Jadi, apakah itu dia bersifat teori atau hukum yang lain? Nah, apa peran uji koherensi dalam ilmu pengetahuan? Gunanya adalah untuk menjaga agar bangunan ilmu pengetahuan itu tetap logis dan runtut. Jadi, kenapa uji koherensi ini perlu adalah supaya orang tidak seenaknya mengkoreksi, tidak seenaknya berpendapat, tidak seenaknya mengkritisi ilmu pengetahuan tanpa sebuah landasan yang kuat. Makanya uji koherensi ini perlu atau penting. Bagaimana untuk menyesuaikan apakah pernyataan ilmiah atau hipotesa itu sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum. Nah, misalnya contohnya, jika seseorang mengklaim menemukan mesin perpetual motion misalnya. Apa itu mesin perpetual motion? Adalah mesin yang mampu bergerak tanpa input energi. Jadi misalnya ada orang yang mengklaim dirinya mampu menemukan sebuah temuan mesin yang mana mesin itu mampu bergerak tanpa energi, maka ketika dilakukan uji koherensi, argumen ini atau hipotesa ini ternyata bertolak belakang, tidak koheren. Kenapa? Dia bertolak belakang, bertentangan dengan hukum termodinamika, yaitu hukum kekekalan energi yang sudah terbukti. Teori ini atau hukum ini sangat kokoh karena sudah mengalami uji coba berkali-kali. Nah, ini bertentangan. Kenapa? Karena yang namanya benda bergerak itu sudah pasti membutuhkan yang namanya energi. Sementara ada orang yang mengklaim dirinya menemukan mesin atau temuan yang bisa bergerak tanpa energi. Itu sudah jelas ketika dilakukan uji koherensi, itu adalah sesuatu yang bertentangan atau tidak koheren dengan hukum yang sudah terbukti atau sudah disepakati sebagai sebuah hukum yang kokoh. Ya, makanya dia tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran. Jadi perlu ada penyelarasan dulu. Uji koherensi ini dibutuhkan. Misalnya contoh yang lain misalnya yang relevan. Misalnya Anda membuktikan bahwasanya rasa garam itu adalah asin. Ketika dilakukan uji koherensi, maka kita melihat bagaimana referensi-referensi yang ada. Apakah betul rasa garam itu adalah asin? Begitupun juga bagaimana pendapat atau pengalaman empirik orang-orang lain misalnya. Apakah jangan-jangan ada yang kemudian merasakan garam itu rasanya manis? Ataukah rasanya pahit misalnya? Nah, itu perlu dilakukan uji koherensi ketika tidak bertentangan dengan pendapat orang lain pada umumnya mengatakan bahwasanya garam itu asin. Nah, disitulah letak uji koherensinya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa garam asin itu merupakan garam yang rasanya asin itu merupakan sebuah kebenaran ilmiah karena telah dilakukan uji koherensi. Nah, itu yang berdasarkan uji yang kedua ya. Jadi yang pertama itu korespondensi, yang kedua uji koherensi. Nah, sekarang kita masuk pada uji yang ketiga, yaitu ada teori validasi pragmatis. Apa itu teori uji validasi pragmatis?
yaitu sebuah pernyataan dikatakan ilmiah atau dikatakan benar jika ia bekerja dan memiliki kegunaan praktis, atau dalam pemaknaan atau dalam sederhananya dia memiliki kekuatan prediksi yang akurat. Ya. Fungsi daripada validasi pragmatis ini adalah bagaimana mendorong teknologi atau aplikasi ini dan mampu memprediksi fenomena baru. Jadi intinya adalah sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah apabila dia memiliki manfaat. Jadi ada manfaat yang ketika kita menciptakan sesuatu atau mengeluarkan argumen atau teori yang berkaitan dengan kebenaran ilmiah, maka dia bisa dikatakan sesuatu yang benar apabila dia memiliki manfaat. Contohnya misalnya, kita sepakat atau kita percaya telah disepakati bahwa teori aerodinamika itu adalah sebuah kebenaran ilmiah. Kenapa? Karena secara pragmatis atau berdasarkan manfaatnya, teori aerodinamika ini ternyata terbukti mampu menciptakan sebuah pesawat terbang yang berhasil terbang. Maksudnya adalah menciptakan sebuah besi yang beratnya secara logis itu kemudian sulit untuk terbang, tidak mungkin melayang, tetapi berdasarkan teori ini kemudian itu mampu menerbangkan besi yang beratnya ribuan ton. Ya, besi yang beratnya ratusan ton itu kemudian bisa terbang dan memiliki manfaat. Bisa dijadikan sebagai alat transportasi. Nah, maka secara tidak langsung, secara analisa teori pragmatis, teori aerodinamika ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Kenapa? Karena dia memiliki nilai kebermanfaatan. Begitupun lagi dengan contoh-contoh yang lain. Ada banyak fenomena di dalam kehidupan sehari-hari kita yang relevan, itu kemudian bisa diamati dan kita uji kebenarannya menggunakan 3 lensa ini. Yang pertama tadi lensa korespondensi, yang kedua lensa koherensi, dan yang ketiga adalah lensa pragmatis. Oke. Nah, misalnya contoh dalam sebuah kasus, teori kuman penyakit atau germ teori. Nah, teori ini kemudian menguji bagaimana kita membuktikan apakah benar kuman itu bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana? Apakah benar kuman itu bisa menyebabkan penyakit? Nah, berikut kita lihat analisanya berdasarkan 3 lensa uji validasi. Yang pertama berdasarkan korespondensi. Nah, para ilmuwan seperti Pasteur dan Koch itu kemudian menggunakan mikroskop dan melihat bagaimana bakteri pada pasien yang sakit. Jadi pasien yang sakit itu ternyata ada banyak bakteri yang menjangkiti atau terkontaminasi berbagai macam bakteri. Itu dalam kondisi orang yang sakit. Nah, ini diuji secara korespondensi. Dilihat ya, ada proses melihat, ada proses observasi, mengamati secara fakta bahwa memang betul orang yang sakit itu ternyata salah satunya adalah disebabkan karena dia terkontaminasi berbagai macam bakteri. Nah, akhirnya mereka berhasil mengisolasi bakteri itu. Dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa kebenaran kuman itu bisa menyebabkan penyakit karena adanya korespondensi, yaitu dibuktikan secara fakta bahwa orang yang sakit itu ternyata terkontaminasi bakteri. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan uji koherensi. Nah, teori ini konsisten dengan observasi bahwasanya sanitasi yang buruk atau banyak kuman berkorelasi dengan wabah penyakit. Maksudnya adalah ternyata sanitasi yang dikatakan bahwa sanitasi buruk itu bisa menyebabkan banyak timbulnya atau munculnya penyakit, itu ternyata juga terbukti bahwa sanitasi yang buruk itu banyak bakteri. Jadi dia selaras atau senada dengan teori yang lain. Maksudnya ini adalah koheren, ya, koheren, runtut dengan teori yang lain yang mengatakan bahwasanya penyakit itu disebabkan dengan adanya bakteri. Itu selaras dengan salah satu pendapat atau teori yang mengatakan penyakit itu disebabkan karena adanya sanitasi yang buruk.
Karena memang ternyata pada saat kondisi sanitasi buruk itu ternyata banyak sekali bakteri. Nah, itu koheren namanya. Jadi selaras dengan teori yang lain atau hipotesis yang lain. Begitupun juga dengan hipotesis yang mengatakan bahwa membunuh kuman itu bisa mencegah infeksi. Nah, itu ternyata benar. Karena kalau kuman tidak dibunuh atau kuman tidak disterilkan, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu yang dimaksud dengan koheren dengan pendapat atau teori yang lain. Nah, itu salah satu juga cara kita bagaimana menguji kebenaran. Ya, kalau korespondensi itu menguji berdasarkan fakta, maka koherensi adalah menguji secara rasional atau logis. Nah, selanjutnya masuk pada uji yang ketiga, pragmatis manfaat. Nah, karena adanya teori yang mengatakan bahwasanya penyakit itu disebabkan oleh kuman, maka secara pragmatis berdasarkan teori ini manusia akan terpacu atau terstimulus untuk menciptakan vaksin, antibiotik, dan secara drastis mampu melawan bakteri kuman dan lain-lain. Nah, akhirnya dari teori ini kemudian menciptakan sebuah hal yang bermanfaat. Karena dengan adanya teori yang mengatakan penyakit itu disebabkan oleh kuman, maka itu orang kemudian menciptakan vaksin antibiotik untuk melawan kuman tersebut. Maka secara tidak langsung teori ini kemudian memiliki manfaat praktis. Nah, itu jikalau ditinjau dari uji validasi pragmatis. Dengan demikian, maka teori yang mengatakan bahwasanya penyakit itu atau kuman itu bisa menimbulkan penyakit bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Kenapa? Karena dia sudah melalui uji validasi berdasarkan korespondensi, koherensi, dan uji pragmatis. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya simpulkan materi diskusi kita pada hari ini? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa? Bolehkah lewat chat? Siapa ini? Oh ya, silakan. Karen. Boleh lewat chat. Kenapa nak yang koherensi? Oke, mau diulang. Mau diulang penjelasannya. Maksudnya. Kenapa Karen yang koherensi? Oke, ada hal yang bertentangan tapi betul. Contohnya apa? Contohnya misalnya? Apa contohnya yang dikatakan sesuatu yang bertentangan tapi betul? Misalnya, jadi koherensi itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan koherensi, uji koherensi itu adalah memastikan bahwasanya hipotesa atau sebuah narasi ilmiah itu sejalan atau koheren dengan pendapat atau temuan yang sudah ada sebelumnya atau sudah ada pada umumnya. Itu yang dimaksud koheren. Nah, pertanyaannya Karen di sini, bagaimana apabila kita menemukan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan pendapat orang pada umumnya atau bertentangan dengan kebenaran ataupun teori yang sudah berlaku pada umumnya, itu kemudian
apakah itu bisa dikatakan sesuatu sebuah kebenaran atau tidak? Itu maksudnya ya pertanyaannya. Bertentangan. Bertentangan tapi betul. Oke, saya kembali dulu ke slide-nya. Oke, Newton dan relativitas. Oke, kenapa Newton dan relativitas? Ya, kenapa? Mana tadi chatnya Karen? Oke, punya perbedaan dalam menjelaskan ruang dan waktu. Ya, tidak apa-apa, ketik saja. Sudah selesai pertanyaannya Karen. Oke, jadi teori Newton misalnya dalam menjelaskan relativitas yang kemudian bertentangan atau dalam menjelaskan perbedaan ruang dan waktu itu kenapa dikatakan sebuah teori koherensi? Karena dia mampu membuktikan ya ada uji korespondensi yang dibuktikan bahwa ternyata pemahaman yang dulunya berlaku secara umum itu ternyata berbeda, maka lahirlah sebuah teori baru. Kenapa? Karena itu bisa dibuktikan secara korespondensi. Makanya koherensi sebenarnya kemudian tidak menggugurkan atau tidak istilahnya dengan adanya koherensi itu kemudian tidak menggugurkan uji korespondensi, tetapi antara korespondensi dan koherensi itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah metode untuk melakukan validasi terhadap yang namanya kebenaran. Jadi itu kemudian kenapa misalnya terjadi perbedaan itu berarti adanya uji korespondensi yang dilakukan. Ketika dia mampu membuktikan secara fakta, maka itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran meskipun secara koheren itu kemudian bertentangan atau berlawanan. Tetapi jikalau dilihat dari korespondensi, pembuktian secara uji koresponden itu ternyata terbukti, mampu dibuktikan secara fakta bahwasanya itu benar, maka itu pun akan tetap dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Jadi bukan berarti ketika dia secara koheren bertentangan, dia kemudian dikatakan sebagai sebuah kekeliruan atau sesuatu yang tidak ilmiah, bukan seperti itu. Jadi antara korespondensi dan koheren itu tidak saling kemudian menjatuhkan mana yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk memvalidasi, tetapi antara korespondensi dan koheren itu kemudian saling melengkapi. Ketika kita tidak mampu menguji validasi misalnya berdasarkan uji korespondensi, maka kita coba lihat melalui uji koheren. Nah, dan uji yang ketiga, begitupun juga kita bisa melihat secara uji validasi berdasarkan teori pragmatis misalnya. Apabila dari ketiga-tiganya atau salah satu dari ketiganya itu ternyata terbukti, maka disitulah hal itu bisa dikatakan sebagai sesuatu atau sebuah kebenaran yang ilmiah. Oke, jadi seperti itu ya Karen ya. Jadi meskipun misalnya terjadi perbedaan secara koheren, tetapi dalam pembuktian korespondensi misalnya terbukti, maka itu pun bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran yang ilmiah. Namun sangat jarang terjadi ya, biasanya sesuatu yang kemudian bisa dilihat secara korespondensi, itu kemudian juga pasti kebanyakan ya pada umumnya sejalan jikalau ditinjau dan divalidasi berdasarkan uji koheren maupun uji pragmatis. Ya. Oke. Bagaimana Karen? Masih ada yang mau ditanyakan? Bagus ya pertanyaannya Karen. Karen. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi diskusi kita pada
siang hari atau pada pagi hari ini adalah ada 4 poin yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi harus kita ingat bahwa sesuatu itu bisa dikatakan secara ilmiah apabila dia diperoleh melalui metode ilmiah. Jadi kalau ada yang mengatakan sesuatu benar namun bukan bersumber dari pembuktian atau metode ilmiah, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran ilmiah. Apa ciri-cirinya, apa sifat dari kebenaran ilmiah itu? Yang pertama, objektif. Nah, bebas dari pandangan opini pribadi. Kemudian empiris, mampu dibuktikan secara fakta. Dan yang paling penting, kebenaran ilmiah itu bersifat tentatif, terbuka untuk dikoreksi. Jadi tidak ada kebenaran ilmiah itu yang bersifatnya mutlak. Semuanya terbuka untuk dikoreksi ya. Yang namanya pengetahuan, yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu senantiasa berkembang. Jadi hari ini belum ditemukan kekurangannya, boleh jadi di masa yang akan datang itu bisa diungkap kekurangan yang ada pada pengetahuan ataupun teknologi hari ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tentatif. Kemudian kebenaran ilmiah memiliki tingkatan. Jadi ada dimulai dari fakta ilmiah ya, itu ditemukan dari hasil observasi. Kemudian ada hipotesis, itu berdasarkan dugaan atau kesimpulan sementara. Kemudian ada hukum ilmiah, yaitu yang mampu mendeskripsikan pola-pola atau fenomena-fenomena yang terjadi. Dan yang keempat ada teori ilmiah, yaitu mampu menjelaskan fenomena secara komprehensif. Jadi mulai dari A sampai Z, mulai dari awal hingga akhir, mulai dari observasi hingga penarikan kesimpulan. Itulah yang disebut dengan teori. Jadi mampu menjelaskan secara runut mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah dalam sains atau dalam ilmu pengetahuan, teori ini adalah pencapaian atau bisa dikatakan sebagai puncak ya, puncak daripada sains atau ilmu pengetahuan. Nah, sains ini fungsinya adalah untuk memvalidasi kebenaran yang menggunakan kombinasi 3 lensa atau 3 paradigma atau 3 teori validasi. Yang pertama tadi apa? Korespondensi. Yang kedua koherensi. Korespondensi itu berdasarkan fakta, koherensi berdasarkan logika, dan yang ketiga adalah pragmatis, yaitu berdasarkan asas kebermanfaatan atau kemampuan untuk memprediksi. Nah, itu adalah ketiga aspek atau lensa untuk memvalidasi sebuah kebenaran ilmiah. Oke, saya rasa itu saja kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum saya akhiri. Jadi setelah ini saya minta kepada setiap, ini cuma satu kelas ya. Tadi kelas ini tidak jadi bergabung. Oke, saya minta ketua kelas nanti, ketua kelas A membagi temannya ke dalam 5 kelompok ya. Di sini ada berapa orang di kelas A? Ada berapa orang? 33 orang, Pak. 33 orang, Pak. 33 orang, Pak. Silakan dibagi. Kalau 33 orang, berarti kalau dibagi ke dalam 5 kelompok, maka ada yang berjumlah 6, ada yang berjumlah 7 orang. Jadi silakan bagi. Jadi pembagiannya jangan berdasarkan geng ya. Dibagi nanti ketua kelas, saya minta bagi secara adil, bagi secara acak ya, bagi secara acak. Nanti setelah perkuliahan ini store nama kelompoknya ke saya melalui chat personal. Jadi ketik dulu di Word, kemudian kirimkan nama-nama kelompoknya. Jadi bukan hanya chat ya, Word, ketik di Word, kirim ke saya. Adapun tugas kelompoknya nanti akan saya jelaskan secara kolektif di grup ketua kelas. Jadi nanti akan saya jelaskan secara kolektif atau saya berikan di grup ketua kelas. Nanti dari situ masing-masing ketua kelas bisa meneruskan ke grup kelasnya masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi setelah ini silakan ketua kelas bagi temannya ke dalam 5 kelompok, dibaginya secara adil dan secara acak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri dulu perkuliahan kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.